Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Bu, alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Ibu sehat. Ya, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar pada mata pelajaran ekonomi ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dipimpin oleh KM-nya. Alfian, silahkan. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita mulai belajar ekonomi hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajarannya lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Alfian. Baik, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Fipria hadir. Hadir Ibu. Ya. Rati. Hadir Bu. Yudhistira. Yudhistira hadir. WC mungkin Bu. Aduh. Ke kamar mandi ya. Bu Adi. Selanjutnya Komala hadir. Hadir Bu. Ida hadir. Hadir Bu. Dian hadir. Hadir Bu. Anissa hadir. Hadir Bu, siap. Mega. Hadir. Yuni. Hadir Bu. Alfian. Hadir Bu, hadir selalu Bu. Ya, Putri. Lagi ke toilet Bu. Oh, Putri sama Yudis lagi ke toilet ya. Oke. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Maaf ya. Baik, kita akan mulai ya pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ke materi yang akan dibahas hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali atau mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep ketenagakerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja. Ada yang masih ingat pengertian dari tenaga kerja apa? Saya Bu. Ya, Tenaga silakan. kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Iya, terima kasih Ida, betul sekali. Kemudian, ada yang masih ingat nggak jenis tenaga kerja itu apa saja? Putri? Enggak ada, Oh, Bu, Putri masih ke belum toilet. masuk. Silakan yang lainnya. Saya aja Ya. Bu. Silahkan. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga Ya. kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik sama tidak terlatih Bu. Iya, betul sekali Anissa. Yang barusan disebutkan Anissa itu jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya ya. Yang lain ada yang bisa memberi contoh dari tenaga kerja terdidik itu apa? Tenaga terdidik itu yang memiliki pendidikan tinggi Bu. Contohnya dokter, guru. Ya, betul sekali Mega. Kemudian untuk selanjutnya contoh tenaga kerja terlatih. Coba, ada yang masih ingat apa saja? Saya Bu. Iya, silahkan Kumala. Terlatih jadi dia punya keahlian Bu di bidang tertentu. Iya, betul sekali. Contohnya? Montir. Iya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Sebentar ya, Ibu akan share dulu.
Sudah muncul belum? Ada ya? Ada, Sudah Bu. belum? Ada, Bu. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan kalian bisa mengkategorikan jenis-jenis pengangguran, menentukan penyebab pengangguran, menemukan dampak dan cara mengatasi pengangguran, serta menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, kemudian adapun cakupan materinya untuk hari ini yaitu pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, kemudian penyebab pengangguran, dampak, dan cara mengatasinya. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari materi pengangguran ini? Ya tentu saja pengangguran ini itu relate ya dengan kehidupan sehari-hari atau sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Pasti di antara kalian mungkin ada keluarganya atau tetangganya mungkin yang di lingkungan rumah kalian yang yang tidak bekerja gitu ya, yang menganggur ya dikarenakan berbagai sebab gitu. Ada yang karena di PHK mungkin, atau ada yang karena pekerjaannya sudah tergantikan oleh teknologi atau mesin gitu sehingga mereka tidak dibutuhkan lagi gitu. Itu ya. Jadi pengangguran ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki video ya. Video tentang pengangguran. Coba silahkan kalian simak dulu. Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran. Suaranya ada nggak? Ada, Bu. Bu, tapi kecil, Bu. Kecil, Bu, suaranya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran mulai baru seiring dengan pelonggaran ekonomi. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Hal ini menyebabkan 2,3 juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Imbas pandemi, tingkat pengangguran terbuka naik dari Agustus 2019 5,23% atau 7,1 juta orang menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang. Baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan. Angkatan kerja baru juga bertambah 2,35 juta orang. Sementara penurunan lapangan kerja terjadi 310.000 orang. Dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal. Tingkat pengangguran ini kalau kita lihat, tambahan pengangguran akibat adanya COVID adalah 2,6. Tambahan angkatan kerja baru yang kemudian mencari kerja adalah 2,36 juta. Penurunan lapangan kerja yang diciptakan adalah sebesar 0,31 juta. Nah, sudah ya, sudah disimak barusan videonya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan berdasarkan video yang tadi. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada tayangan video? Silahkan. Banyak Jumlah pengangguran yang naik, Bu. Ya, betul, Alfian. Jumlah pengangguran yang sedang meningkat ya, yang sedang naik. Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi penyebab tingkat penganggurannya itu meningkat? Kira-kira apa? Tadi karena COVID, Bu. Ya, karena COVID. Jadi banyak yang Yang dipecat ya? Ya, Bu, banyak yang di PHK, Bu. Iya, Nggak punya jadi pekerjaan. mereka tidak punya pekerjaan. Kemudian apa lagi? Selain itu? Yuni, masih ada Yuni? Iya, Ibu. Pengurangan. Ya, tadi apa Yuni yang menyebabkan tingkat pengangguran bisa meningkat itu kira-kira apa ya? Pengurangan karyawan, Bu.
karena Ya. pesaannya sedikit. Ya. Kemudian lowongannya juga, lowongan kerjanya susah ya. Kerjanya susah, Bu, sedikit. Ya. Ya, karena di masa pandemi itu kan banyak yang kehilangan pekerjaan ya, sehingga banyak yang menganggur. Lalu bagaimana itu dampaknya? Jadi susah Bu, serba kekurangan semuanya karena kan kita nggak punya pendapatan kalau Iya, misalkan tidak betul. bekerja. Iya, dampak bagi si penganggurnya jadi ini ya, hidupnya sulit ya, karena Iya. tidak punya pendapatan ya. Bagus Iya. sekali, Fitria. Kemudian bagaimana nih kira-kira cara mengatasi pengangguran? Siapa yang punya kendali gitu untuk hal seperti ini? Pemerintah, Bu. Oleh pemerintah, Bu. Ya, pemerintah itu bisa ya berupaya untuk mengatasi atau mengendalikan pengangguran ini. Nah, sebelum belajar lebih dalam lagi ya tentang pengangguran ini, Ibu akan memberikan sedikit pengantar yang mengenai pengangguran. Jadi apa sih pengangguran itu? Pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Pusing ya? Rada panjang nih pengertiannya. Atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima namun belum mulai bekerja ya. Jadi pada intinya pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja gitu. Baik yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja ataupun memang yang tidak punya pekerjaan ya. Nah, itu sedikit pengertian ya atau definisi dari pengangguran. Nah, sekarang kita akan belajar secara berkelompok ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi. Nanti silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Terlihat ada ya kelompoknya. Kelompok 1 itu Komala Fitria, kelompok 2 Dian dan Mega, kelompok 3 Alfian dan Ida, kelompok 4 Putri dan Rati, kelompok 5 Yudhistira, Yuni dan Nisa. Nah, nanti Ibu akan memberikan LKPD dan bahan-bahan ajar ya atau materinya. Silahkan kalian ambil per kelompok untuk menjadi bahan diskusi. Sudah ya, semuanya sudah menerima LKPD, sudah? Sudah, Bu. Baik, silahkan kerjakan waktunya 20 menit ya untuk berdiskusi dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jangan lupa di situ ada petunjuk pengerjaannya, silahkan dibaca dengan teliti ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sudah hampir 10 menit berlalu ya, ada yang kesulitan tidak dalam mengerjakan LKPD-nya? Iya Bu, saya Bu masih kesulitan untuk mencari cara mengatasi masalah penganggurannya. Sebentar Bu. Iya, silahkan Dian, kalau sumbernya tidak lengkap ya bisa mencari di internet atau di buku sumber lain yang kamu punya ya. Jadi tidak harus dari bahan ajar yang Ibu berikan. Ya baik Bu. Kelompok lain ada kesulitan tidak? Ibu, Ya. berarti kalau yang di PHK karena COVID itu berarti termasuk jenis pengangguran, Bu? Iya, jadi pengangguran di masa pandemi COVID itu masuknya apa ya nih? Jadi kan masa pandemi itu kita ada aturan lockdown ya. Nah, lockdown itu kan melarang kita untuk beraktivitas di luar sehingga kita tidak bisa bepergian ya. Yang biasanya pergi ke sekolah pakai transportasi tidak bisa, yang biasanya jualan
jadi tidak bisa jualan gitu ya, sehingga di situ ada penurunan aktivitas perekonomian. Nah, silahkan oleh kamu selidiki lagi nih, pengangguran karena COVID ini kira-kira masuknya jenis pengangguran apa? Oh iya, baik Bu. Waktunya sudah sedikit lagi ya, tinggal 5 menit lagi. Silakan persiapkan ya, selesaikan LKPD-nya, kemudian siapkan untuk bahan presentasi ya. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Belum ya, silahkan lanjutkan. Masih ada 5 menit lagi. Iya, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan, selesai tidak selesai harus siap dipresentasikan ya. Siap, Bu. Baik. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 presentasikan apa permasalahan yang ada di LKPD, kemudian jelaskan mulai dari penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Silahkan. Oleh siapa kelompok 1? Saya, Bu. Baik, silahkan Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Ibu. Yang pertama di sini kelompok kami itu menyelidiki masalah pengangguran di masa pandemi COVID-19. Pengangguran karena pandemi COVID-19 termasuk pada kategori pengangguran konjungtural atau siklis. Pengangguran siklis itu adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor. Dua faktor itu yaitu jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat, lalu dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, penyebab tingginya tingkat pengangguran siklis ini karena turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Perusahaan mengalami kerugian sehingga tenaga kerja dikurangi dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau yang dikenal dengan PHK. Selanjutnya, berdasarkan data pada gambar, keadaan tingkat pengangguran karena COVID-19 di Indonesia pada Februari tahun 2021 sebanyak 960.000 orang dan pada Februari 2022 terdapat 1.620.000 menjadi pengangguran karena pandemi COVID-19. Lalu di sini ada cara mengatasi pengangguran siklis ya, dilakukan dengan cara yang pertama itu meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah, Bu. Lalu mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasanya meningkat. Yang terakhir, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya penyajian dari hasil diskusi oleh Fitria ya, sudah lengkap ya, mulai dari kategorinya, kategori pengangguran apa, penyebabnya, kemudian dampak dan cara mengatasinya. Silahkan kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Silahkan Yuni. Ya, Bu, saya menanggapi. Saat masa pandemi COVID, banyak juga saudara dan tetangga saya yang berhenti bekerja sehingga tidak punya pendapatan. Ada juga yang sampai saat ini belum bekerja lagi. Sekarang saya paham, jadi itu disebutnya pengangguran siklis ya, Bu, yang disebabkan oleh penurunan aktivitas perekonomian. Gitu ya, Bu? Iya, betul sekali Yuni. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal ya,
masalah pengangguran ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita atau dengan lingkungan kita gitu ya. Jadi banyak kita temui. Kemudian ada yang mau bertanya tidak untuk kelompok 1? Ada yang belum dipahami? Silahkan tanyakan. Saya Bu. Silahkan Alpian. Ya Bu, jadi saya belum paham penurunan aktivitas perekonomian itu yang bagaimana ya Bu ya? Ya, tuh silahkan kelompok 1 bagaimana jelaskan maksudnya dari penurunan aktivitas perekonomian itu apa katanya, silahkan. Saya Bu, saya yang jelasin. Silahkan. Iya, jadi gini, Alfian kan tadi udah dijelasin sama Bu Ane. Kalau waktu pandemi itu kita kan lockdown, terus kegiatan perekonomiannya jadi berkurang. Nah, otomatis kan kayak mall, restoran itu jadi sepi pengunjungnya. Terus pendapatannya jadi turun hingga sulit membayar dan atau menggaji karyawan. Terus akhirnya karyawannya itu harus dikorbankan, dihentikan gitu. Jadi ujungnya pengangguran seperti itu, Bu. Iya. Sudah paham Alpian bagaimana? Iya Bu, paham Bu. Iya, Saya sudah baik, paham Bu ya. aktivitas seperti apa. Iya. Ya, kelompok 1 sudah menyelesaikan ya presentasinya, yang menanggapi, yang bertanya sudah dijawab dengan sangat jelas ya, dengan sangat baik. Penjelasannya dapat dipahami. Kemudian sekarang Ibu akan mengevaluasi ya. Semuanya sudah presentasi, Ibu akan evaluasi ya presentasi kalian semuanya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis ya dari pengangguran, kemudian penyebabnya sudah dijelaskan, kemudian dampak dan cara mengatasinya. Nah, sekarang ada yang belum dipahami dari materi atau pembelajaran kita hari ini, silahkan tanyakan kepada Ibu. Wah, sudah paham semua berarti ya? Sudah Ibu anggap paham semua? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Iya. Insya Allah, Bu, paham. Ya, kalau begitu mari kita simpulkan bersama-sama ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Saya Bu. Silahkan Dian. Ya Bu, jadi untuk kesimpulannya, jenis pengangguran secara umum ada 2, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Ya, yang lainnya? Silahkan. Saya Bu. Silahkan Rati. Jenis pengangguran berdasarkan sebabnya yaitu pengangguran musiman, friksional, struktural, konjungtural atau siklis, voluntari, potensial, dan teknologi. Iya, betul sekali. Kemudian tentang penyebab pengangguran nih, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silahkan Yudis. Banyaknya angkatan kerja, kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan pasar kerjanya, jumlah lapangan pekerjaannya lebih sedikit dari jumlah pencari kerjanya. Terus ada juga penurunan aktivitas perekonomian, terjadinya PHK seperti tadi Bu Iya, yang betul menjelaskan. sekali. Terima kasih Yudis. Kemudian untuk dampaknya bagaimana? Ada yang mau mengumpulkan? Saya Bu. Silakan Putri. Dampak pengangguran itu yang pertama pendapatan nasional menurun. Terus pendapatan per kapita rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah rendah, terjadinya kemiskinan serta pertumbuhan investasi rendah, Bu. Iya, terima kasih Putri. Oh iya, Ibu lupa ya, tadi belum memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil. Mari kita tepuk tangan kepada kalian semua yang sudah selesai ya presentasi dan menyampaikan hasil analisisnya. Baik, kemudian selanjutnya Ibu akan menyimpulkan ya tentang cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, untuk pengangguran struktural itu bisa diatasi dengan cara membuka pendidikan atau pelatihan bagi para penganggur.
Pengangguran konjungtural diatasi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dengan proyek-proyek pemerintah ya. Kemudian pengangguran friksional bisa diatasi dengan cara mempublikasikan informasi lowongan pekerjaan baik secara online maupun secara langsung. Nah, untuk mengatasi pengangguran musiman itu dengan cara melakukan atau memberikan pelatihan keterampilan. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Silahkan sebelum melakukan penilaian, ada yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan, Komala. Ya, jadi kegiatan pembelajaran hari ini tadi di awal Ibu ngasih video untuk kita sama-sama lihat, kemudian Ibu bagi kelompok, dan di dalam kelompok itu kita dikasih soal untuk menganalisisnya, terus kita presentasi, Bu. Jadinya sekarang kita paham tentang permasalahan ketenagakerjaan, seperti itu, Bu. Terima kasih Komala untuk refleksinya ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Baik. Sebelum pulang ya, kita akan melakukan tes dulu ya, evaluasi dulu ya. Silahkan ambil, enggak sih, Ibu bagikan saja ya untuk soal evaluasinya. Ini ada 10 soal, silahkan kalian kerjakan 5 menit saja ya. Silahkan. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Silahkan yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan ya. Silahkan, Komala sudah selesai, kedepankan saja Komala. Sudah, Bu. Ya. Oke, tuh tinggal 2 orang lagi ya. Waktunya 1 menit lagi. Semuanya sudah ya mengumpulkan penilaian. Semuanya sudah mengumpulkan soal-soalnya, sudah dikerjakan. Baik. Untuk terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang apa sih? Tentang indeks harga ya. Jadi silahkan dibaca dulu di rumah tentang indeks harga agar nanti minggu depan kita bisa lebih mudah ya melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih. Sebelum kita pulang silahkan berdoa dulu ya, Alfian. Iya, Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Baik. Selamat bertemu lagi ya minggu depan. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.